Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello grade 3, how are you today? I hope you are in a good condition and always happy. Hari ini kita berjumpa dalam pelajaran Bahasa Bermuatan IPA bersama Miss Dian. Materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menyebutkan contoh makhluk hidup serta dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan percobaan. Okay, before we start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, membutuhkan makan, berkembang biak, tumbuh, dan peka terhadap rangsang. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari 3 ciri makhluk hidup dulu ya. Untuk lebih jelasnya, simak video percobaan berikut ini. Ya, percobaan pertama, Miss Dian punya ikan. Coba diperhatikan ikan-ikan yang ada di sini ya. Ikannya lagi pada apa nih? Iya, benar. Ikannya sedang berenang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan apa? Menggunakan sirip dan ekornya. Ya, jadi ikan bisa berenang atau bergerak menggunakan sirip dan ekor. Kalau kamu sebagai manusia bisa bergerak nggak? Jelas bisa. Kamu bisa berjalan, berlari, melompat, menggunakan kaki kamu. Sekarang kamu bayangkan di sekitar kamu ada burung. Burung itu sedang terbang. Nah, terbangnya itu menggunakan apa? Menggunakan sayap. Jadi burung bisa bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Sekarang kalau ular. Ular itu walaupun tidak mempunyai tangan dan kaki, dia juga bisa bergerak dengan cara merayap di atas tanah menggunakan otot perutnya. Jadi, ciri makhluk hidup yang pertama ini adalah makhluk hidup dapat bergerak. Untuk percobaan yang kedua, kita masih menggunakan ikan ya, teman-teman. Jadi, ikannya ini kita percobaannya menggunakan pelet ikan. Tahu nggak pelet ikan? Pelet ikan itu adalah makanan ikan. Nah, sekarang kita masukkan ya pelet ikannya ke dalam akuarium ini. Nah, kira-kira kalau misalnya ikannya merasa lapar, pelet ikan ini akan diapakan sama ikan-ikan tersebut? Betul, ikan ini akan memakan pelet-pelet ini karena ikan sebagai makhluk hidup membutuhkan makan. Begitu juga manusia, kita ini membutuhkan makanan juga. Misalnya nasi, roti, dan minum air putih juga ya teman-teman, jangan lupa. Terus kalau tanaman itu kan makhluk hidup juga. Nah, dia juga membutuhkan makan tuh berupa air, pupuk, dan sinar matahari. Kalau kambing nih, sekarang lagi mau Idul Adha ya, banyak kambing. Nah, kambing juga perlu makan. Apa sih kira-kira makanan kambing? Iya, ada daun, ada rumput. Kemudian kalau harimau itu makannya nggak rumput ya, tapi dia makannya daging. Sedangkan ayam, dia bisa memakan biji-bijian. Nah, untuk percobaan kedua ini menjelaskan bahwa ciri makhluk hidup membutuhkan makan. Nah, untuk percobaan ketiga kali ini, Miss Dian ada tanaman. Ya, tanaman itu termasuk contoh makhluk hidup ya. Terus Miss Dian juga punya plastik dan juga tali. Untuk apa nih Miss? Ya, kita mau melihat nih, tanaman itu kan tanaman makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan salah satu cirinya bisa bernafas. Nah, tanaman bisa bernafas dengan cara apa? Nah, kita lihat nih percobaannya. Ya, percobaannya pertama kita masukkan daun ke dalam plastik. Nih, seperti ini. Kalau sudah, nanti plastiknya kita ikat. Kalau sudah diikat, kita taruh tanamannya di bawah sinar matahari. Oke. Kalau sudah dijemur, apa sih yang terjadi sama plastik? Nah,
Miss Dian sudah percobaan nih sebelumnya. Setelah dijemur, timbul nih titik-titik air seperti embun. Ini membuktikan bahwa tanaman bisa bernafas, ya. Jadi uap air ini adalah hasil dari bernafasnya tanaman. Kalau manusia bisa bernafas menggunakan apa? Menggunakan paru-paru. Sedangkan ikan bisa bernafas menggunakan insang. Jadi untuk percobaan 3 kali ini membuktikan bahwa makhluk hidup bisa bernafas. Nah, itulah teman-teman 3 percobaan yang menunjukkan 3 ciri makhluk hidup yang kita pelajari hari ini, yaitu makhluk hidup bisa bergerak, makhluk hidup membutuhkan makan, dan makhluk hidup bisa bernafas. Untuk 3 ciri makhluk hidup lainnya akan kita pelajari di minggu depan ya. Setelah ini, kalian kerjakan worksheet-nya ya, yaitu worksheet 1 bahasa bermuatan IPA yang judulnya ciri-ciri makhluk hidup. Semoga apa yang Miss Dian sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik ya. Oke, sebelum kita tutup pelajaran ini, let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar dari rumahnya ya. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.